Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa lagi dalam Renungan Harian Misafa pada tanggal 29 Juni 2025. Pada hari ini, bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Keduanya merupakan tokoh kunci dalam perkembangan gereja, dan kita bersyukur atas kehadiran kedua tokoh ini di dalam iman kita. Renungan pada hari ini akan diambil dengan judul Menjadi Gembala bagi Banyak Orang. Santo Petrus dan Santo Paulus hidupnya dibaktikan sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Apalagi sebagaimana Santo Petrus juga mengalami betul bagaimana ia dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai kepala bagi gereja. Dan kita tahu bahwa pada hari ini di dalam bacaan Injil, pengakuan Petrus akan kehadiran Tuhan Yesus. Petrus menyadari Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias, sungguh-sungguh Juru Selamat yang membawa keselamatan untuk hidup dunia. Maka dengan demikian, pengakuan iman dari Petrus ini membuat Tuhan Yesus menyerahkan kepadanya kuasa sebagai wakil dari Tuhan Yesus di dunia ini. Dan kita tahu bagaimana kemudian Santo Petrus berkarya menjadi seorang paus yang pertama berkedudukan di kota Roma. Dan itu menunjukkan bagaimana Petrus dengan segala kepeduliannya, dengan segala niatnya berusaha untuk membangun jemaat menjadi lebih baik. Dan Petrus pun hadir sebagai gembala yang terus meneruskan karya-karya dari Tuhan Yesus sampai tuntas. Sementara Santo Paulus, kemudian juga kita tahu bagaimana ia yang sebelumnya hidup sebagai seorang penganiaya jemaat, namun mengalami perjumpaan personal dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi tanda bahwa Tuhan pun juga memilih Santo Paulus untuk menjadi pelayannya. Dan pada akhirnya juga kita tahu bagaimana Paulus hadir bagi umat, menggembalakan jemaat di berbagai macam tempat. Tanpa kenal lelah, Paulus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu menjadi kekuatan bagi gereja hingga saat ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, sahabat Rema, dengan demikian kita bersyukur karena Tuhan melalui Santo Petrus dan Santo Paulus mengajak kita untuk terus yakin dan percaya bahwa kehadiran Tuhan itu selalu sungguh-sungguh nyata. Tuhan menggembalakan umatnya dengan penuh kasih, dan dengan demikian semoga itu menjadikan kita semakin beriman, semakin yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yang paling penting adalah mari kita bersama-sama terus menyerahkan diri kita di bawah bimbingan Tuhan, sebagaimana diteladankan oleh Santo Petrus dan Paulus. Kita biarkan Tuhan yang membentuk hidup kita, sampai pada akhirnya kita boleh mengalami keselamatan yang sejati. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang teguh di dalam iman, dan semoga berkat Tuhan senantiasa berlimpah bagi kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.